Bab 171. Burung terbang jauh bersama Phoenix, dan seorang pria berkarakter baik berdiri tegak. Ayo, ayo, omong kosong apa yang kau ucapkan, kata Ji Qingyan dengan malu. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Coba tebak siapa dia. Aku tidak akan menebak-nebak. Aku akan bertemu bos baru nanti, jadi aku gugup sekarang, kata He Yuan. Pokoknya, dia tidak mungkin pacarmu. Sebenarnya, dia. Lin Yi menghentikannya di tengah kalimat dengan tatapan matanya. Dia mengerti maksud Lin Yi. Proses wawancaranya bagus. Ah, senior, kau tak perlu menjelaskannya. Aku tak akan salah paham tentang hubungan kalian, kata He Yuan. Aku ingat waktu aku masih sekolah, kakak kelas memberimu surat cinta, lalu kau mengadu pada guru. Aku tahu kau orang yang baik. Ji Qingyan tersipu. Terlalu memalukan mengatakan hal memalukan seperti itu di depan Lin Yi. Saat dia berbicara, He Yuan menunjuk ke arah Qixian Zhao. Senior, izinkan saya memperkenalkannya terlebih dahulu. Dia Qixian Zhao. Saya bertemu dengannya saat saya pergi ke Amerika sebagai mahasiswa pertukaran. Keahlian bisnisnya sangat hebat, tetapi dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia agak canggung, dan dia tidak terbiasa dengan pasar keuangan domestik. Dia akan terbiasa seiring waktu. Halo, Presiden Ji. Keduanya hanya berjabat tangan sebagai bentuk salam. Kalian berdua sudah makan. Mau makan bersama? Hehe, kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi denganmu, kata He Yuan. Penerbangan saudara Qi jam 12. Aku pergi ke bandara untuk menjemputnya. Dia belum makan siang, jadi dia kelaparan. Tidak apa-apa. Ayo makan bersama. Terima kasih, Presiden Ji, atas kebaikan Anda. Saya masih belum lapar setelah makan di pesawat. Qixian Zhao masih sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ji Qingyan. Tidak sopan jika duduk dan makan dalam situasi seperti itu. Lin Yi menatap Qixian Zhao dengan tatapan setuju. Dia orang yang baik dan teguh. Kakak Qi, kamu yakin tidak mau? Tanya He Yuan. Senior bukan orang luar, dan bos baru belum datang. Jangan malu-malu. Tidak. Kamu dan Presiden Ji bisa makan dulu. Aku benar-benar tidak lapar. Kalau begitu aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Aku sudah mati kelaparan. He Yuan mengambil sepotong bakpao dengan sumpitnya, matanya berbinar-binar. Ia melompat-lompat kegirangan. Senior, roti kukus ini luar biasa. Saya tidak menyangka bisa menemukan makanan timur laut seautentik ini di Zonghai. Sekretaris pria Anda baik sekali. Mengesankan, ya, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Ia tidak terburu-buru mengungkap identitas Lin Yi. Iya. Aku penasaran kenapa kamu jadi gemuk banget. Ternyata kamu dibesarkan oleh seorang peternak. Aku hanya bertambah 3 pon. Tidak separah yang kamu bilang, kata Ji Qingyan malu. Sepertinya aku harus lebih sering ke rumahmu nanti, kata He Yuan. Aku bisa makan sepuasnya dan tetap terlihat cantik. Jangan cuma makan. Gimana kabarmu? Kamu masih kerja, kan? Lin Yi teringat bahwa Ji Qingyan telah memberitahunya bahwa He Yuan sekarang adalah CFO Meituan. Jika dia melihatnya seperti itu, sepertinya dia adalah bosnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pesuruh di bawah bendera Meituan. Ya, meskipun hubungan kita baik, kita masih dalam tahap saling inspeksi, kata He Yuan dengan nada serius. Aku mungkin menyukainya, tapi bos baru mungkin sekarang menyukaiku. Mungkin bos baru menyukaiku, tapi aku tidak menyukainya. Dengan begitu, aku punya rencana cadangan. Kalau kita cocok, aku akan cari waktu untuk berhenti, kata He Yuan serius. Kamu benar. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak sehebat dirimu, jadi aku harus punya rencana cadangan, kata He Yuan. Dia melambaikan tangan ke arah Lin Yi. Tampan, bisakah kau ambilkan segelas air? Makananmu lezat sekali sampai aku tersedak. Lin Yi menjawab dan menuangkan segelas air untuk He Yuan. Terima kasih, tampan. He Yuan tersenyum pada Lin Yi. Jika suatu hari nanti kau kehilangan dukungan Presiden Ji, datanglah padaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Oke. Lin Yi tersenyum. Tampaknya dia benar-benar ingin bertemu bos barunya, jadi He Yuan menggigitnya dan menyimpan sumpitnya. Bos baru akan segera datang. Kalau bos baru itu melihatnya makan sampai mulutnya penuh minyak, itu akan sangat tidak pantas. Setelah semua persiapan selesai, He Yuan melihat arlojinya dan berkata, Kakak senior, ada apa? Sudah jam 12.10, kenapa bos baru belum datang? Dia tidak tepat waktu, iya. Qixian Zhao melihat arlojinya, dan raut wajahnya sedikit serius. Kesannya terhadap bos barunya telah jauh berkurang.
Ketepatan waktu adalah kualitas paling dasar, dan dia bahkan tidak memberitahu mereka sebelumnya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, karakter bos barunya akan dipertanyakan. Batuk-batuk-batuk. Jikinyan sengaja batuk beberapa kali. Sebenarnya, bos barumu sudah datang. Sudah sampai. Di mana dia? Bukankah cuma kita berempat? Jikinyan berdiri dan berkata dengan serius. Perkenalkan, kalian semua, kepada keluarga kalian. Orang yang berdiri di sebelah kalian adalah pendiri Yayasan Lingyun, Lin Yi. Puff. He Yuan hampir memuntahkan seteguk darah. Apa katamu, senior? Dia bos baru kita. Qixian Zhao juga tercengang. Ada apa dengan bos baru itu? Dia bekerja sebagai mata-mata di sini selama ini. Sebenarnya, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Kau sendiri yang melakukannya. Sejak awal, kau sudah membentuk kesan tentangnya dan kau tak memberiku kesempatan untuk memperbaikinya. He Yuan panik. Ia bahkan sedikit bingung. Bisa menjalin hubungan sedekat itu dengan kakak perempuannya, berarti identitasnya pasti bukan orang biasa. Kenapa dia pikir dia koki? Bahkan dia meminta agar dituangkannya air. Apakah ini darah seorang bibi yang mengalir kembali ke otaknya? Maaf, Tuan Lin. Saya tidak bermaksud begitu. Saya benar-benar tidak tahu Anda Tuan Lin, kata He Yuan. Jika rasa masakanmu lebih buruk, aku tidak akan mengira kamu seorang koki. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu minta maaf. Lin Yi tersenyum. Mari kita lanjutkan dari situ. Mari kita bicara tentang pekerjaan. Seperti yang kamu katakan, ini adalah fase inspeksi bersama. Terima kasih, Tuan Lin. Qingyan sudah banyak bercerita tentang situasimu sebelumnya. Aku tidak akan bertanya tentang kemampuan dan karaktermu. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya sekarang. He Yuan menyisir rambutnya dan menatap Qixian Zhao. Tuan Lin, apakah Anda akan fokus pada yayasan di masa depan? Tidak, kata Lin Yi. Yayasan ini adalah proyek yang didasarkan pada keinginan pribadi saya. Proyek ini sangat pribadi dan tidak akan menjadi fokus bisnis saya di masa mendatang. Lalu apa rencana bisnis Tuan Lin? Inilah yang paling dipedulikan Yuan dan Qixian Zhao. Sebuah yayasan kecil tidak cukup untuk memuaskan ambisi mereka. Burung-burung terbang jauh bersama burung Phoenix, dan seorang pria dengan karakter berbudi luhur berdiri tegak. Apa yang mereka inginkan adalah mencapai harga diri yang lebih tinggi, bukan mencari gaji tinggi untuk makan dan menunggu kematian. Lin Yi terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan lemah. Saya ingin mendominasi bisnis komersial global. Percayakah Anda jika saya mengatakan itu? Bab 172. Trio Lingyun. Suasana di kantor itu hening. Seolah-olah hanya detak jantung mereka yang terdengar. Jikinyan tiba-tiba mengerti bahwa 20 tahun pertama kehidupan Lin Yi bukanlah saat-saat tergelap dalam hidupnya, tetapi kekayaan terbesar dalam hidupnya. Hal ini telah melatihnya menjadi pemuda yang mencintai dan takut akan kehidupan, tetapi masih cukup teguh dan bertekad untuk membunuh seekor naga dengan pedang. Itu adalah napas kehidupan, dan napas itulah yang lebih penting daripada apapun lainnya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang ambisius. Kau pikir aku bercanda? Mungkin agak konyol, kata Lin Yi merendahkan dirinya sendiri. Agak konyol, tapi menurutku kamu tidak bercanda, kata He Yuan. Setiap orang yang berambisi layak dihormati. Lin Yi tersenyum. Jika dia bisa merekrutnya, itu akan menjadi berkah baginya. Saya sudah menjawab pertanyaan ini, jadi apakah Anda punya pertanyaan lain, tanya Lin Yi. Keduanya saling memandang dan Qixian Zhao tersenyum. Ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, tapi jawabanmu barusan membuatku menelan semua pertanyaan lainnya. Jadi, aku memutuskan untuk tidak menanyakannya. Lin Yi menatap keduanya dengan penuh minat dan menggoda. Sejujurnya, menurutku jawaban itu agak konyol. Rasanya seperti seorang kapitalis yang mencoba membuat kue besar. Kenapa kalian berdua percaya begitu saja? Saya punya motif egois sendiri. Untuk melayani bos setampan itu, saya harus bekerja keras, kata He Yuan. Saya hanya orang biasa. Saya suka pria tampan. Jikinyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana denganmu? Lin Yi menatap Qixian Zhao. Saya masih muda, dan saya masih ingin mencobanya. Qixian Zhao tertawa jujur. Kalau tidak, nanti kalau sudah tua, saya tidak akan punya kemampuan untuk menyombongkan diri di depan anak-anak saya. Jika aku gagal, maka kamu juga tidak akan punya kemampuan untuk menyombongkan diri. Setidaknya aku sudah belajar menggambar diagram lingkaran. Seharusnya cukup untuk mengelabui anak-anak. Haha. Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, ikut aku bekerja mulai sekarang. Aku akan mengajak kalian menggambar diagram lingkaran.
Ji Qingyan pun tertawa. Tak seorang pun menyangka pertemuan mereka akan berjalan sebaik ini. Kita tidak usah bahas diagram lingkaran dulu. Kita bahas gaji saja. Lin Yi menatap mereka berdua dan bertanya, sebelumnya, berapa gaji tahunanmu sebelumnya? Itu sekitar 3 juta dalam bentuk dividen saham, kata Qi Xianzhao. Saya tidak punya sebanyak saudara Qi, hanya sekitar 2 juta, kata He Yuanyuan. Melukis gambar itu mudah, tapi tetap saja harus makan. Naikkan gajimu jadi 5 juta, dan kita bicarakan dividen nanti setelah kita go public. Lin Yi menatap mereka berdua. Angka itu bagus, iya. Tuan Lin, Anda hanya menghambur-hamburkan uang. Saya tidak mau tinggal di Meituan lagi, kata He Yuanyuan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Lin, kata Qi Xianzhao. Saya merasa bersalah karena Anda memberi saya gaji tahunan yang begitu tinggi. Jangan fokus pada gaji di depanmu. Lin Yi tersenyum. Kamu tetap harus mengikutiku dan menaklukkan dunia bersama. Baik, Bos Lin. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Aku akan membawamu ke perusahaan baru untuk melihatnya, dan aku serahkan pekerjaan selanjutnya padamu, kata Lin Yi. Saya ulangi apa yang saya katakan tadi. Yayasan ini adalah hasil dari keinginan pribadi saya, dan sangat pribadi. Saya tidak akan menyia-nyiakan bakat kalian. Setelah kalian berada di jalur yang benar, akan ada lebih banyak tantangan yang menanti kalian. Baik, Tuan Lin, kata He Yuanyuan bersemangat. Saya ingin pergi melihatnya. Kamu tidak takut pada Lin Yi, kan? Aku akan memberimu kamar kecil yang gelap dan membiarkanmu memulai bisnismu sendiri, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Aku benar-benar takut, kata Je Yuanyuan berlebihan. Kalau aku tidak punya AC, mungkin aku akan mati kepanasan di kantor. Dia sudah memberimu gaji tahunan 5 juta dolar, kenapa dia butuh uangmu untuk AC? Tanya Ji Qingyan sambil tersenyum. Hehe, ayo pergi. Biar aku lihat kantor barunya. Mereka berempat menuruni tangga. Lin Yi menekan kunci mobil, dan pintu mobil Koenigsegg pun terbuka. He Yuanyuan meneteskan air liur melihat pemandangan ini. Bos Lin, apakah mobil ini milikmu? Tentu saja. Mau masuk dan duduk? Tidak, aku khawatir senior itu tidak akan senang. Omong kosong apa yang kau katakan? Ji Qingyan berkata dengan malu. Setelah beberapa saat, Ji Qingyan masuk ke mobil Lin Yi, dan Qi Xianzhao masuk ke mobil Cayenne milik Yuanyuan. Akhirnya, mereka berhenti di gedung Lingyun. Meskipun namanya telah diubah menjadi gedung Lingyun, mereka belum sempat memasang plakat, dan nama asli, Menara Kembar, tetap dipertahankan. Direktur Lin, jangan bilang Anda menyewa kantor di Menara Kembar, kata He Yuanyuan tak percaya. Tidak, aku tidak melakukannya. Lalu di mana kantor kita? He Yuanyuan melihat sekeliling. Ada beberapa gedung perkantoran mewah di dekat sini. Kamu mungkin salah paham. Lin Yi tersenyum. Aku tidak menyewa kantor di sini, aku membeli 2 gedung ini. PF. He Yuanyuan hampir muntah darah. Kamu beli Menara Kembar. Berapa harganya? 18 miliar. He Yuanyuan. Qi Xianzhao. Tuan Lin, saya tidak ingin menjadi CFO lagi, kata He Yuanyuan. Kamu mau jadi apa? Perusahaan ini baru saja berdiri. Seharusnya kau kekurangan sekretaris, kan, kata He Yuanyuan. Meskipun kakiku tidak sepanjang kaki senior, aku masih bisa memakai rok sutra hitam. Apa kau mau memikirkannya? Sebelum Lin Yi sempat berkata apa-apa, Ji Qingyan menyela, jangan lupa kamu lulusan Universitas Yan. Jangan mempermalukan alma matermu. Yo, senior cemburu. Keluar dari sini. Baiklah, berhenti bertengkar. Lin Yi tersenyum. Ayo kita naik dan lihat dulu. Ya, aku tidak sabar lagi. Interior gedung didekorasi dengan gaya Skandinavia, selaras dengan tren estetika anak muda, sehingga mereka berempat cepat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Akan tetapi, lantainya kosong dan tampak agak sepi. Itulah situasi spesifik gedung itu, kata Lin Yi. Aku serahkan sisanya pada kalian berdua. Cepat bangun yayasannya dan jalankan secepatnya. Ada 500 juta di rekening, jadi seharusnya cukup untuk menghidupi kita sementara waktu. Kalau ada masalah yang tidak bisa kalian selesaikan, datang saja padaku. Tidak masalah. He Yuanyuan memberi isyarat oke. Tapi Bos Lin, kami sudah mengerjakannya. Apa yang kau lakukan? Setidaknya kau harus ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kami hanya pekerja paruh waktu, dan kami tidak berhak memutuskan semuanya. Aku masih punya urusan sendiri, dan aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini. He Yuanyuan menatap Lin Yi dengan rasa ingin tahu. Bos Lin, apa yang biasanya Anda lakukan?
Jangan bilang Anda memasak untuk senior Anda penuh waktu dan bekerja sebagai peternak. Saya hanya memasak untuknya sesekali, dan saya punya pekerjaan formal. Pekerjaan formal apa? Anak suruhan. Bab 173. Hadiah khusus sistem. Apa yang sedang kamu lakukan? Tugas. Tugas. He Yuan dan Qi Xianzhao sama-sama tercengang. CEO Lin, tugas yang Anda sebutkan seharusnya berbeda dengan tugas pesuruh di bawah Meituan, kan? Seharusnya sama saja. He Yuan, Qi Xianzhao. Pertanyaan kecil, apakah Anda punya banyak waktu luang? Tidak mungkin, Tuan Lin. Anda sudah kaya raya, jadi kenapa Anda masih saja menjalankan tugas? Itu tidak sesuai dengan status Anda. Untuk merasakan hidup, kata Lin Yi dengan tenang. Baiklah, jangan tanya lagi. Lin Yi berbeda dari kesan orang kaya pada umumnya, kata Ji Qingyan. Dia memang berbeda. He Yuan masih belum bisa mengerti. Baiklah, kalian berdua sudah bergabung. Aku serahkan sisanya padamu. Lin Yi melambaikan tangannya. Aku pergi dulu. Hati-hati, Bos Lin. Melihat punggung Lin Yi saat dia pergi, He Yuan berkata dengan ringan. Saudara Qi, Bos Lin sangat kaya, tapi dia masih bekerja sebagai pesuruh. Bagaimana menurutmu? Gunakan matamu. Keluar dari gedung, Ji Qingyan melihat kembali kedua bangunan itu dan mendesah. Gedung Lingyun telah menjadi bangunan bersejarah di Tiongkok. Dalam waktu dekat, namanya mungkin akan tercatat dalam sejarah bisnis Tiongkok. Apa yang kau lihat? Lin Yi tersenyum. Kau ingin memindahkan grup Chaoyang. Itu tergantung apakah kamu punya sarana untuk membeliku. Kalau begitu, kita harus mulai dengan membeli ketua Ji. Ayo. Malu banget ngomong gitu di siang bolong. Ji Qingyan menyisir rambutnya dengan jari. Kalau ada yang harus kamu kerjakan, silakan saja. Aku akan minta Yuan mengantarku pulang. Mereka sibuk. Aku akan mengantarmu pulang, kata Lin Yi. Aku hanya menikmati hidup. Tidak perlu berlebihan. Terima kasih, Direktur Lin. Ya, itu nama yang bagus. Ji Qingyan menutup mulutnya sambil tertawa. Ia tidak terbiasa memanggil Lin dengan nama itu tiba-tiba. Sekarang perusahaan perlahan-lahan bergerak di jalur yang benar, apakah Anda memiliki arahan umum untuk pengembangan dan perencanaan di masa mendatang? Data besar dan komputasi awan, kata Lin Yi. Ini adalah hal-hal yang menjadi dasar penghidupan masyarakat. Selama kita bisa mewujudkan kedua hal ini, itu sama saja dengan mewujudkan keinginan dasar masyarakat. Setelah ini, kita akan memutuskan strategi pembangunan selanjutnya berdasarkan kedua industri ini. Lin Yi terdiam sejenak. Tapi sebelum kita bisa menunjukkan kemampuan kita harus membangun fondasi yang kokoh dulu. Anda benar, tetapi banyak perusahaan sekarang sedang melakukan riset tentang Big Data. Prospek masa depan industri ini sangat bagus, dan aset mereka pun terbatas. Mereka memiliki lebih banyak keunggulan daripada Chaoyang Group. Ji Qingyan menopang pipinya dengan satu tangan sambil menatap lurus ke depan. Namun, ada banyak kesulitan, terutama dengan Big Data. Mengintegrasikan hal-hal ini tidaklah mudah. Aku tahu itu, tapi ini langkah besar karena secara langsung menentukan batas atas perkembangan kita di masa depan. Aku harus melakukannya. Setelah beberapa detik terdiam, Ji Qingyan berkata, saya punya saran. Mau dengar? Saya siap mendengarkan. Jika dana Anda memungkinkan, Anda bisa langsung masuk sebagai investor, kata Ji Qingyan. Yuan dan Qi Xianzhao sama-sama ahli di bidang ini. Setelah proyek pondasi stabil, Anda bisa mendirikan perusahaan investasi. Ini cara paling efektif untuk melakukannya. Dan saya juga akan membantu Anda mengawasi. Jika ada perusahaan rintisan yang cocok, Anda bisa langsung berinvestasi di sana sebagai investor malaikat. Dengan begitu, persentase kepemilikan akan lebih tinggi dan akses data akan lebih mudah. Jika tidak, suara Anda tidak akan cukup dan tidak akan berarti. Setelah itu, Ji Qingyan berhenti sejenak dan melanjutkan, sebenarnya, saat ini, kamu masih memiliki kelebihanmu sendiri. Lin Yi tersenyum. Pikiran Ji Qingyan sama persis dengannya. Apakah kamu berbicara tentang Didi? Benar sekali. Saat ini, Anda memegang 20% saham Didi. Itu sudah proporsi yang sangat tinggi, dan kata-kata Anda sudah cukup untuk memengaruhi mereka. Kau benar, kata Ji Qingyan sambil menyisir rambutnya. Sekarang setelah kau memiliki semua data transportasi negara ini di tanganmu, itu bisa dianggap sebagai kartu truf Lingyun Group. Lin Yi juga memikirkan apa yang dikatakan Ji Qingyan. Namun, ia masih memiliki beberapa penyesalan. Jika ia dapat membeli Didi sepenuhnya, hal itu akan berdampak signifikan pada tata letak Big Data. Akan tetapi, dengan kekuatan keuangannya saat ini, akan tetap sulit baginya untuk membeli raksasa bernama Didi.
Oleh karena itu, berinvestasi sebagai angel investor adalah cara yang paling tepat untuk melakukan hal ini saat ini. Sedangkan sisanya, ia harus mencari tahu secara perlahan. Jangan lupa satu hal lagi. Meskipun Yuan-Yuan telah menjadi bawahanmu, identitas aslinya tetaplah CFO Meituan. Jika memungkinkan, kau harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku pasti akan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya. Asal kamu tahu apa yang harus dilakukan, kata Ji Qingyan bangga. Kamu bodoh sekali, aku takut kamu tidak tahu. Lin Yi berbalik dan menatap Ji Qingyan. Karena Presiden Ji sangat pintar, apa Anda punya rencana untuk berganti karir? Kebetulan saya kekurangan sekretaris di samping saya. Kau benar-benar merepotkan, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Cepat dan antar aku pulang, masih banyak urusan di perusahaan. Mengerti. 20 menit kemudian, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke bawah dan berangkat kerja. Melihat waktu, sudah pukul 2:30 siang. Penerbangan Zhang Song pukul 4 sore. Selama periode ini, ia harus dapat menerima beberapa perintah dan mencoba menyelesaikan 10 misi bintang 5. Yang menggembirakan adalah Lin Yi telah menerima 4 pesanan sebelum pukul 4 sore. Dia mendapat 2 ulasan bintang 5, 1 ulasan sedang, dan 1 ulasan buruk. Alasan ulasan buruknya adalah dia ingin Lin Yi membantunya mengambil kiriman ekspres, tetapi dia ditolak dan dengan marah diberi ulasan buruk. Lin Yi tak berdaya. Kesombongan berbasis status sosial seperti ini mungkin takkan hilang dalam waktu lama. Dia tidak perlu bergantung pada ini untuk menghasilkan uang. Kalau orang lain, mereka tidak akan sebebas dan semudah dia. Dia menemukan sudut dan memarkir mobilnya. 10 misi bintang 5 telah diselesaikan. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu notifikasi sistem. Misi selesai, hadiah 200.000 poin pengalaman. Penyelesaian pekerjaan, 60%, kartu hadiah keberuntungan, batas waktu, 5 menit. Hah, kartu keberuntungan. Lin Yi terkejut melihat hadiah ini. Dia pikir hadiahnya kali ini akan berupa uang tunai atau hadiah fisik, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Sistem, kartu keberuntungan apa ini? Bisakah ini mengubahku menjadi dewa keberuntungan? Ya, tapi ada batasnya, dan itu bukan keberuntungan yang ekstrim. Bisakah Anda menjelaskan apa saja batasannya? Dibandingkan dengan hadiah sebelumnya, kartu keberuntungan adalah mekanisme hadiah baru, dan Lin Yi ingin memahami apa yang sedang terjadi. Contoh. Bom hidrogen terbesar di dunia adalah bom hidrogen SAR Rusia, dengan daya ledak 60 juta ton. Jika dijatuhkan ke tengah laut, inangnya akan langsung mati, dan atribut keberuntungan tidak dapat menyelamatkan inangnya dari kematian. Lin Yi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bab 174. Rasa teh hijau terlalu kuat. Sistem, apakah menurutmu Putin akan iri dengan penampilanku? Tentu saja tidak. Jadi, kemungkinan aku tertiup bom hidrogen tidak terlalu tinggi. Setelah penjelasan sistem, Lin Yi memiliki pemahaman tertentu tentang mekanisme kartu keberuntungan. Kecuali dalam situasi yang ekstrim, kartu keberuntungan akan mengubah keberuntungannya. Keterbatasan yang paling penting adalah ia tidak dapat mengubah realitas, dan ia tidak dapat melanggar aturan dunia nyata. Setelah memahami mekanisme ini, Lin Yi menyimpan kartu keberuntungan itu di sakunya. Dia melihat waktu dan mendapati waktu sudah menunjukkan pukul 3:30. Lin Yi tidak berencana menerima pesanan lagi, melainkan bersiap untuk kembali dan berganti mobil. Mobil sport itu tidak terlalu nyaman, dan tidak cocok untuk mengangkut orang lain. Hanya ada 2 kursi di mobil sport itu. Karena Zhang Song datang bersama pacarnya, mobil sport itu tidak bisa memuat semuanya. Lin Yi pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan mengendarai Bentley Continental. Dia tiba di bandara tepat waktu pukul 4. Tidak lama kemudian dia melihat Zhang Song keluar dari pintu keluar bersama seorang wanita muda. Zhang Song tingginya sekitar 1,8 meter, berambut pendek, dan mengenakan kemeja biru. Ia tampak seperti seorang profesional elit. Lin Yi memperhatikan bahwa sahabatnya tampak jauh lebih dewasa sejak sekolah. Dia tidak lagi pengecut seperti dulu. Masyarakat memang merupakan wadah peleburan. Ia telah melatih orang pengecut ini sedemikian rupa. Di samping Zhang Song berdiri seorang perempuan bercelana pendek denim. Penampilannya lumayan, dan ia sangat cocok untuk Zhang Song. Dia hanya menunduk menatap ponselnya, tampak linglung. Lin Yi memikirkannya, pacar Zhang Song bernama Yue Jiao, dan sepertinya dia berasal dari Zonghai. Zhang Song melihat Lin Yi pada saat yang sama Lin Yi melihatnya. Bos. Zhang Song melambaikan tangannya tanpa henti saat melihat Lin Yi. Kegembiraannya tak terlukiskan. Ini bandara. Ngapain lo teriak-teriak? Nggak lihat semua orang ngeliatin kita, keluh Yue Jiao.
Saya belum bertemu bos saya selama setengah tahun. Saya hanya senang. Song menunjuk ke arah Lin Yi saat dia berbicara. Lihat pria berbaju putih itu. Itu bosku. Dia yang merawatku waktu aku kuliah. Yue Jiao mengikuti jari Song dan melihat Lin Yi tidak terlalu jauh. Jantungnya berdebar kencang. Bos Song terlalu tampan. Dia terlalu bersemangat sehingga tidak menyadari perubahan emosi Yue Jiao. Dia meletakkan kopernya dan berlari ke arah Lin Yi. Haha, bos, peluk aku. Lin Yi ingin menolak kegayaannya, tetapi Zhang Song tidak memberinya kesempatan. Ia memeluk Lin Yi erat-erat. Kita boleh berpelukan, tapi jangan cium aku. Banyak banget orang di sini. Aku nggak mau orang-orang ngira aku gay. Kau baru saja mengingatkanku. Zhang Song memeluk wajah Lin Yi dan menciumnya. Lin Yi tertawa. Kau merusak reputasiku. Haha. Zhang Song tertawa dan memperkenalkan. Bos, ini pacar saya, Yue Jiao. Dia dari Zonghai, dan dia pulang bersama saya untuk mengunjungi keluarganya. Yue Jiao mengulurkan tangannya, ingin menjabat tangan Lin Yi, tetapi Lin Yi hanya mengangguk dan membunuh harapannya. Apa kerennya dia? Memangnya kenapa kalau dia tampan? Dia kan cuma pekerja paruh waktu, gerutu Yue Jiao dalam hati. Ayo pergi. Aku rasa kalian berdua lapar. Aku akan membawa kalian makan sesuatu yang enak, kata Lin Yi. Jangan sungkan-sungkan. Ayo kita cari warung makan saja. Kita semua sependapat. Zhang Song tahu situasi Lin Yi. Dia bekerja di perusahaan real estate, dan meskipun berpenghasilan besar, situasi di Zonghai tidak senyaman di Yanjing. Situasinya sudah cukup baik sehingga dia bisa menerima mereka, dan bukan masalah besar jika mereka tidak makan makanan mewah. Warung makanan. Yue Jiao berkata, sebaiknya kita perjelas dulu. Aku tidak mau makan di warung makan. Ibuku meneleponku tadi dan bilang aku akan pulang untuk makan hari ini. Kalau kalian mau makan, kalian bisa makan sendiri. Hah? Ekspresi Zhang Song berubah. Bukankah kamu sudah bilang untuk kembali besok? Bosku akan makan malam bersama kita hari ini. Aku keceplosan kemarin. Dia tahu aku pulang hari ini dan ngotot mau makan malam bareng aku. Aku nggak punya pilihan lain. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kalian berdua boleh pergi. Kalian tidak harus pulang bersamaku, kata Yue Jiao. Dan aku tidak terbiasa makan di warung makan. Terlalu tidak higienis. Aku tidak bilang ingin makan di warung makan, kan? Lin Yi terdiam. Di mana lagi kita bisa makan kalau bukan di warung makan, tanya Yue Jiao. Kamu mau makan besar? Kalau iya, aku masih bisa memikirkannya. Bukankah kamu harus pulang untuk makan? Tergantung situasinya. Kalau makannya banyak, aku ikut. Wajah Zhang Song tampak muram. Bosnya masih di sini, dan dia bersikap sangat tidak sopan. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Dengan karakter kakaknya, akan sulit baginya untuk mengendalikan wanita seperti itu. Jika mereka benar-benar mencoba untuk bertahan dalam jangka panjang, mungkin akan ada konflik. Namun, ini urusannya. Dia tidak punya hak untuk mengganggu. Dia hanya harus terus mengurus dirinya sendiri. Lin Yi, kamu belum bilang mau makan apa? Kudengar Zonghai membuka prasmanan bernama Dragon House. Restorannya cukup bagus dan makanannya juga enak. Bagaimana kalau kita coba? Kamu bercanda. Jangan konyol. Zhang Song berkata, kamu tidak tahu harga rumah naga. Harganya $1.198 per orang. Tidak ada orang luar di sini, jadi untuk apa kita ke sana? Apa maksudmu tidak ada orang luar? Yue Jiao tidak senang dan berkata dengan arogan. Lagi pula, ini pertama kalinya kita bertemu. Berdasarkan hubungan kita, aku adik iparnya. Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, tidak masalah kalau kita tidak saling memberi hadiah. Tapi, apa susahnya dia mentraktirku makanan enak? Lagi pula, aku sudah lama tidak memperbarui momen WeChat-ku. Aku perlu memberitahu orang-orang yang iri padaku bahwa aku baik-baik saja agar mereka bisa iri padaku. Kita tidak bisa hanya hidup demi momen WeChat, kan, kata Zhang Song. Situasi bos mirip denganku. Aku sudah merepotkan bos untuk menerimaku kali ini. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh. Apakah itu terlalu berlebihan? Yue Jiao menatap Lin Yi. Kudengar kau bekerja di perusahaan real estate. Kudengar kau juga jago penjualan. Kau pasti berpenghasilan cukup banyak, kan? Apa mentraktir prasmanan lebih dari $1.000 per orang itu masalah besar? Lagi pula Zhang Song itu saudaramu. Kalau kau memperlakukannya dengan baik, kau pasti akan terlihat baik, kan? Aku sudah tidak bekerja di perusahaan real estate lagi. Lin Yi tersenyum. Tapi aku masih sanggup makan prasmanan. Lin Yi tidak banyak berdebat dengan Yue Jiao demi Zhang Song. Kalau orang lain,
mereka pasti sudah mulai bertengkar. Dia tidak punya pilihan, dia adalah pacar saudaranya. Hanya saja bau teh hijaunya agak kuat. Berhenti. Kamu dapat promosi atau kenaikan gaji. Kalau begitu, gajimu akan lebih besar lagi. Ini kan cuma prasmanan, jadi mungkin gak ada apa-apanya buatmu, kata Yue Jiao. Zhang Song juga agak penasaran. Bosnya sudah menjadi juara, jadi mengapa dia mengundurkan diri? Bos, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu sudah pindah industri? Saya sedang melakukan tugas. Bab 175. Kupikir itu Benli. Anak suruhan. Zhang Song berseru saat mengetahui pekerjaan Lin Yi. Bos, apa katamu? Pesuruh. Tipe pesuruh yang membelikan barang untuk orang lain. Benar sekali, itu dia. Ekspresi Zhang Song agak tidak wajar. Bos, waktu sekolah dulu, kamu murid paling berbakat di asrama. Kenapa kamu masih melakukan pekerjaan seperti ini? Ini terutama tentang kebebasan. Aku menikmatinya. Kalau tidak, aku tidak akan menjemputmu saat ini. Aku mengerti maksudmu, tapi kau orang baik. Seburuk apapun situasinya, kau tidak bisa membantu orang lain. Zhang Song memasang ekspresi getir di wajahnya. Ia merasa tidak enak dengan kehidupan bosnya yang tidak bahagia. Kamu nggak punya sari. Sekalipun kamu nyetir buat Didi, itu lebih baik daripada urus-urus. Lin Yi merasa senang melihat raut wajah cemas Zhang Song. Pria ini sama sekali tidak berubah. Sarinya terlalu lusuh. Tidak ada cara untuk mendaftar lagi, jadi aku hanya bisa menjalankan tugas, kata Lin Yi sambil tersenyum. Meskipun agak pahit, lebih baik memiliki kebebasan. Jauh lebih baik daripada duduk di kantor. Kebebasan memang hebat, tapi bagaimanapun juga, itu tetap pekerjaan yang mengharuskanmu melayani orang lain, kata Zhang Song sedih. Dengan kemampuanmu, menjalankan tugas jelas membuang-buang bakat. Bagaimana? Lagi pula, kampung halamanmu bukan Zonghai, jadi tidak masalah di mana kau berada. Bagaimana kalau kau ikut aku ke Yanjing? Kita berdua masih bisa saling menjaga saat bersama. Apa yang kamu bicarakan? Yue Jiao menarik Zhang Song. Apa kau gila? Apa yang telah kulakukan? Kita berdua sudah hidup miskin di Yanjing. Kita bahkan harus berhati-hati saat pergi makan di restoran, tapi kamu masih mau membawanya ke Yanjing. Kamu tahu seberapa besar dampaknya bagi kita. Aku tidak punya banyak uang untuk merawatnya. Tapi dia bosku. Aku harus membantunya kalau dia dalam kesulitan. Begini saja. Kalau kau berani membawanya ke Yanjing, kita putus saja. Pikirkan baik-baik. Zhang Song berhenti berbicara karena dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, Lin Yi adalah saudaranya, dan di sisi lain, ini adalah pacarnya. Dia tidak punya pilihan. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentangku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku akan baik-baik saja di Zonghai. Aku tidak akan pergi ke Yanjing. Begitulah adanya. Kau cukup peka, gumam Yue Jiao. Jiao Jiao. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari belakang Lin Yi dan Zhang Song. Lin Yi dan Zhang Song berbalik dan melihat seorang pria agak gemuk berlari mendekat. Dia tidak terlalu tinggi, dan agak mirip Yue Jiao. Nama pria itu adalah Yue Hai, saudara laki-laki Yue Jiao. Kak, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Yue Jiao dengan gembira. Lin Yi memperhatikan bahwa Zhang Song tampaknya tidak mengenal orang ini. Itu cukup jelas dari ekspresinya. Bukankah kamu pacarnya? Kamu belum kenal calon iparmu. Zhang Song menggelengkan kepalanya dengan canggung. Kami baru bersama selama setengah tahun. Itu tidak lama, dan aku tidak tahu banyak tentang keluarga mereka. Lin Yi terdiam. Kalau saja Lin Yi, dia pasti sudah melakukan pukulan home run yang istimewa sekarang. Dia bahkan tidak kenal kerabat orang itu. Itu kacau. Ibu bilang kamu akan pulang hari ini, jadi aku datang menjemputmu, kata Yue Hai sambil tersenyum. Kamu seharusnya menjemputku. Jam berapa sekarang? Kamu terlambat. Kau tidak tahu. Ada Bentley Continental baru terparkir di luar. Kabarnya terjual lebih dari 4 juta dolar. Aku hanya memperhatikannya sebentar. Aku tidak memperhatikan, jadi aku membuang-buang waktu. Bentley Continental. Mobil ini tidak terlalu umum di Yanjing, kata Yue Jiao. Benar. Kalau tidak, aku tidak akan membuang-buang waktuku, kata Yue Hai. Dan bukan hanya mobilnya yang berharga, plat nomornya juga keren. HUANB 888. Ini seperti paket. Keren banget. Hehe, aku juga mau lihat nanti. Aku mau foto-foto. Lin Yi. Tak seorang pun akan menyangka bahwa mereka berdua bukan berasal dari keluarga yang sama. Mereka jelas saudara kandung.
Keduanya mengobrol sebentar, dan Yue Hai menatap Zhang Song dengan sedikit kesombongan. Apakah dia pacarmu? Ya, dia sedang dalam perjalanan bisnis kali ini, jadi aku kembali berkunjung juga. Yue Hai mengamati Zhang Song. Nak, berapa gaji tahunanmu? Menghadapi calon saudara iparnya, Zhang Song sedikit gugup. Termasuk tunjangan perjalanan bisnis, saya mendapatkan sekitar 150.000 per tahun. Tapi masih banyak yang bisa ditingkatkan. Saya punya peluang untuk menaikkan gaji saya di masa mendatang. Hanya 150.000 dolar. Yue Hai mengerutkan kening dan berkata, harga rumah di Yanjing sangat mahal. Dengan uang sekecil itu, bisakah kita membeli rumah? Zhang Song kehilangan kata-kata. Mungkin agak sulit untuk saat ini, tapi aku akan bekerja keras. Kamu sudah beli mobil? Mobil lokal atau impor? Tanya Yue Hai lagi. Mobil, saya belum membeli mobil. Dengan penghasilannya saat ini, sebenarnya tidak menjadi masalah baginya untuk membeli mobil. Namun, dengan uang yang diperolehnya, selain sewa, utilitas, dan uang, ia juga harus menafkahi Yue Jiao. Selain itu, ia juga harus menyiapkan hadiah dan kejutan untuknya. Gaya hidup istrinya sudah di atas penghasilannya. Jika ia tidak punya kartu kredit, ia mungkin tidak akan mampu membeli tiket pesawat. Masalah pembelian mobil masih jauh. Tidak mungkin, kamu bahkan tidak punya mobil. Ekspresi Yue Hai menunjukkan ketidaksenangan, menunjukkan rasa superioritas yang kuat. Harga rumah di Yanjing tidak murah. Aku bisa mengerti kalau kamu tidak mampu, tapi kamu bahkan tidak punya mobil. Bukankah ini lelucon? Apa gunanya uang? Kamu masih sangat muda, tapi kamu bahkan belum memahami konsep menabung. Bagaimana kamu akan hidup di masa depan? Alasan utamanya adalah Jiao Jiao tidak punya pekerjaan. Gaji saya memang agak sulit untuk menghidupi dua orang. Jadi, soal membeli mobil. Apa? Kita baru bersama sebentar, dan kamu sudah mengeluh kalau adikku tidak punya penghasilan, kata Yue Hai dengan wajah dingin. Jadi putri kesayangan keluarga Yue kita masih harus menderita bersamamu. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Zhang Song menyeka keringat dinginnya dan berkata, mungkin gajiku terlalu rendah, jadi aku belum mampu membeli mobil untuk saat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan gaji, kamu hanya tidak punya otak. Yue Hai memberi ceramah. Gaji kita hampir sama. Aku membeli Mustang seharga lebih dari 200.000 dolar di tahun ketiga kerjaku, dan aku juga punya pacar. Kenapa aku bisa melakukannya tapi kamu tidak bisa? Adikku tidak punya mobil, tapi aku punya, itu hanya mobil, apa itu penting, kata Lin Yi. Jadi maksudmu orang-orang yang naik bus dan kereta bawah tanah tidak perlu hidup lagi. Lin Yi awalnya tidak ingin terlibat dalam hal ini. Namun, saudaranya itu hanya tampak dewasa di luar. Di dalam, dia tetaplah pria jujur yang tak pandai berkata-kata. Itu urusanmu punya mobil atau tidak. Apa hubungannya dengan dia? Yue Hai sudah lama melihat Lin Yi, tapi dia tidak menganggapnya serius. Kita sudah tidak bertemu selama lebih dari setengah tahun. Aku akan memberinya mobilku sebagai hadiah ucapan selamat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Berikan dia mobilmu sebagai hadiah. Yue Hai tercengang. Siapa teman Zhang Song yang akan dia beri mobil? Bukankah itu agak berlebihan? Bro, jangan dengarkan dia. Dia sendiri yang bilang. Mobilnya sari, dan sangat lusuh sampai-sampai dia tidak memenuhi syarat untuk jadi sopir Didi. Mobilnya sama sekali tidak berharga. Bahkan mungkin akan dibesituakan. Sial, ternyata cuma sari. Kukira itu Bentley. Bab 176. Bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu lagi? Baiklah saudaraku, berhenti bicara, kata Yue Jiao. Mereka teman sekamar kuliah. Yang satu sangat pengecut, sementara yang satunya sangat arogan. Dia jelas-jelas hanya pesuruh, tapi dia bahkan lebih arogan daripada Zhang Song. Mereka yang tidak tahu pasti akan mengira dia mengendarai Bentley. Benar-benar ada berbagai macam burung di hutan. Yue Hai sangat marah hingga tertawa. Sari yang buruk, tapi dia masih berani menyombongkan diri ingin memberikannya kepada temannya. Entah dari mana kepercayaan dirinya berasal. Orang-orang dari daerah kecil tidak bisa melakukannya. Mereka benar-benar kurang, kata Yue Jiao. Benar sekali. Lihat aku. Aku orang lokal dari Zonghai. Aku manajer penjualan dengan gaji tahunan 150.000 dolar. Aku punya rumah sendiri dan mobil yang harganya lebih dari 200.000 dolar. Meskipun usia kami hampir sama, dalam masyarakat, perbedaan di antara kami sangat jelas. Baiklah, Kak, ayo kita kembali dulu. Aku agak lapar. Seharusnya orang tua kita sudah menyiapkan makan malam, kan? Aku menunggumu. Ayo pergi bersama. Setelah Yue Hai selesai berbicara,
ia menunjuk Zhang Song dan berkata, ini makanan keluarga kita. Jangan bawa dia. Baiklah, aku akan pulang sendiri. Mereka berdua akan makan di warung makan. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Sambil berkata begitu, Yue Jiao melambaikan tangan ke arah Zhang Song dan berkata, aku pulang dulu. Kalian berdua makan saja. Aku tidak ikut. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Zhang Song melambaikan tangan dengan canggung, dan juga merasa malu. Baiklah, ayo pergi. Jangan lihat-lihat, kata Lin Yi sambil menepuk bahu Zhang Song. Sebenarnya, hubungan kami cukup baik, tapi dia agak konservatif. Aku juga merasa kami belum sampai pada titik bertemu orang tua kami. Baiklah, kita sudah berbagi ranjang susun selama 4 tahun. Kau pikir aku kurang mengenalmu? Aku mengerti beberapa hal, tapi keputusan menikah sepenuhnya ada di tanganmu. Itu keputusan seumur hidup. Oke, bos. Lin Yi mengangguk. Ayo, pesan apapun yang kau mau. Aku akan mentraktirmu makanan enak hari ini. Warung makannya lumayan. Ayo kita beli bir dan barbecue. Jangan perlakukan aku seperti orang asing, kata Zhang Song. Kalau kamu bawa aku ke restoran besar, aku pasti tidak akan nyaman makan. Sial, kamu terdengar seperti orang pelit. Berkat kenyamanan Lin Yi, suasana hati Zhang Song membaik drastis. Ia merangkul bahu Lin Yi dan berjalan keluar. Lin Yi baru saja hendak mengeluarkan mobilnya dari lobi bandara ketika ia melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan mobilnya. Mereka semua menunjuk dan berdiskusi. Seharusnya ini Bentley Continental, kan? Dan ini model terbaru. Kudengar harga pasarannya mendekati 5 juta dolar. Terlalu banyak orang kaya di Zhonghai. Mustahil melihat mobil sebagus itu di kota kecil kelas 3 seperti kami. Ini mungkin Zhonghai, tapi mobil seharga hampir 5 juta bukanlah sesuatu yang Anda lihat setiap hari. Lin Yi tidak punya pilihan. Mobilnya kembali diawasi oleh orang banyak. Yang membuatnya tak bisa berkata-kata adalah Yue Jiao dan Yue Hai ada di antara kerumunan, bertingkah lebih bersemangat daripada yang lain. Bro, cepat, ambil fotoku sebelum supirnya keluar. Yue Jiao menyerahkan teleponnya kepada Yue Hai dan berdiri di depan mobil, siap berpose. Oh benar, jangan lupa gunakan filter kecantikan. Jangan khawatir, aku tahu cara menggunakan benda ini. Klik. Setelah mengambil foto, Yue Hai menyerahkan ponselnya. Sudah selesai, sempurna. Jangan khawatir, ambil beberapa foto lagi untukku. Baiklah, jarang sekali melihat mobil sebagus ini. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil beberapa foto lagi. Benar sekali, benar sekali. Seandainya aku bisa mengendarai mobil sebagus itu seumur hidupku, itu akan membawa kehormatan bagi keluarga Yue kita. Tapi, kurasa aku takkan punya kesempatan itu lagi, kata Yue Hai sambil mengambil foto. Saudaraku, jangan terlalu rendah hati. Mungkin kalau kamu bekerja keras, kamu bisa membelinya. Masyarakat kita saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, desah Yue Hai. Jika Anda tidak mampu membeli mobil sekelas ini saat Anda lahir, hidup Anda akan sulit. Lin Yi tersenyum. Dia pria yang cerdas. Baiklah, aku sudah mengambil lebih dari 20 fotomu. Kembalilah dulu, pemiliknya akan segera datang. Baiklah. Kata Yue Jiao, belum selesai. Zhang Song merasa sedikit rendah diri saat melihat kegembiraan Yue Jiao. Bos, menurutmu apakah kita akan pernah punya kesempatan memiliki seperti itu? Kenapa tidak? Jangan berkecil hati. Selama kamu bekerja keras, kamu akan tetap mendapatkan roti dan susu, sama sepertiku. Bos, sepertinya kamu sedang menggodaku. Lin Yi mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombol start. Lampu depan Bentley menyala, mengejutkan para penonton dan Zhang Song. Zhang Song tercengang. Dia kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Bos, apakah itu Bentley milikmu? Apa lagi? Apa aku mencuri kunci mobilnya? Pada saat itu, Yue Jiao dan Yue Hai memperhatikan bahwa teman sekamar Zhang Song sedang berjalan ke arah mereka dengan kunci Bentley. Zhang Song, apakah mobil ini milik teman sekamarmu? Yue Jiao bertanya dengan mata terbelalak. Kurasa begitu. Bosku tidak pernah berbohong. Tapi bukankah dia cuma pesuruh? Bagaimana mungkin dia bisa mengendarai Bentley? Mobil ini harganya hampir 5 juta dolar. Saya sendiri tidak yakin. Zhang Song ingin tahu apa yang terjadi, tetapi ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Dia ingin makan dan membahasnya nanti. Baiklah, mereka mau pulang untuk makan malam. Jangan ganggu mereka. Ayo kita cari tempat makan. Lin Yi menatap Yue Hai. Mobilku Bentley, bukan Sari. Yue Hai sangat malu. Kamu sudah hebat, jadi jangan goda aku. Keduanya masuk ke dalam mobil satu demi satu, dan suara mesinnya pun terdengar.
Namun, saat Lin Yi menginjak pedal gas, dia terkejut melihat Yue Jiao di depan mobilnya. Apakah wanita ini idiot? Apakah dia tidak takut kalau dia akan memukulnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lin Yi saat mereka keluar dari mobil bersama. Kakak Lin, aku tidak mau pulang untuk makan malam, kata Yue Jiao sambil tersenyum. Aku pacar Zhang Song, dan aku kakak iparmu. Ini pertama kalinya kita bertemu. Tidak enak kalau aku pergi sendiri. Ayo kita makan malam nanti. Kurasa itu bukan ide bagus. Bukankah orang tuamu sudah menyiapkan makan malam? Tanya Lin Yi. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka makan sendiri. Mereka bisa makan banyak saat makan bersama keluarga, jadi tidak masalah. Tapi kita mau makan di warung makan. Orang-orang dengan status sosial sepertimu seharusnya tidak terbiasa, kan? Kata Lin Yi. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kalau kamu nggak mau pergi, pulang saja. Aku bukan orang penting, aku nggak butuh kamu menemaniku. Bagaimana caranya? Aku pacar Zhang Song. Ini pertama kalinya aku bertemu teman sekamarnya. Bagaimana aku bisa meninggalkan kalian berdua? Baiklah, baiklah, baiklah. Dan hari ini pertama kalinya aku bertemu dengan kakak iparku. Bagaimana kalau aku mentraktir kalian makan? Kita akan berteman mulai sekarang, kata Yue Hai sambil tersenyum. Lin Yi mengendarai mobil sebagus itu, jadi statusnya pasti luar biasa. Dia seharusnya tidak melewatkan kesempatan untuk mengenal orang kaya seperti itu. Dia hanya tidak mengerti mengapa seseorang dengan status seperti dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pesuruh. Itu terlalu aneh. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepasang saudara kandung ini sungguh luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa diusir. Lin Yi menatap Zhang Song. Apa rencanamu? Bos, bagaimana kalau kita pergi bersama? Tanya Zhang Song dengan malu. Tentu saja, kita bisa melakukannya jika itu yang kamu mau. Lin Yi menatap kedua saudara itu dan berkata dengan ringan, masuk ke mobil. Oke. Yue Hai melompat dan masuk ke kursi penumpang, menatap Zhang Song. Kakak ipar, kamu dan adikku boleh duduk di belakang. Aku tidak bisa memisahkan kalian berdua. Yue Hai membuka pintu dan duduk di kursi penumpang tanpa malu-malu. Lin Yi tidak tahu harus berkata apa. Bisakah kamu bersikap lebih tidak tahu malu lagi? Bab 177. Anda tidak mampu membayar kecelakaan. Zhang Song tidak terlalu peduli dan duduk di kursi belakang bersama Yue Jiao. Ya Tuhan, ini benar-benar Bentley. Interiornya terlalu bagus. Yue Jiao mengeluarkan ponselnya dan mengambil banyak foto di dalam mobil. Ia bahkan merekam banyak video pendek. Ia baru merasa puas ketika memorinya habis. Di sisi lain, Zhang Song lebih pendiam. Ia takut akan merusak sesuatu. Ini Bentley, interiornya tidak perlu dikomentari, kata Yue Hai sambil duduk di kursi penumpang. Kursi ini lebih nyaman daripada Mustangku. Saya pikir Mercedes-Benz dan BMW adalah mobil yang bagus, tetapi sekarang saya melihat bahwa keduanya tidak dianggap sebagai mobil kelas atas dibandingkan dengan Bentley. Benar sekali, kata Yue Hai. Ini mobil mewah kelas dunia, orang biasa tidak mampu membelinya. Yue Hai menatap Lin Yi. Bro, bisakah kita saling menambahkan di WeChat? Lupakan soal saling menambahkan di WeChat. Kita hanya bertemu secara kebetulan, kata Lin Yi ringan. Baiklah kalau begitu, kata Yue Hai sambil tersenyum. Tapi ada sesuatu yang perlu aku bantu. Hah? Ada apa? Teman baik saya akan menikah beberapa hari lagi. Bolehkah saya meminjam mobil Anda? Rumahnya tidak jauh dari Zonghai. Kita bisa pergi ke sana dan kembali dalam waktu kurang dari 3 hari. Kita semua sependapat. Seharusnya tidak masalah, kan? Siapa yang berada di pihak yang sama denganmu? Ekspresi Yue Hai berubah canggung ketika Lin Yi menolaknya saat itu juga. Aku agak kasar. Kita akan baik-baik saja nanti. Aku orang yang saleh. Aku tidak akan membiarkanmu menyesalinya. Bro, kenapa terburu-buru, kata Yue Jiao. Kalau kamu mau pinjam mobil nanti, bilang aja ke kakak iparmu. Katakan padaku. Zhang Song berkata, aku juga tidak punya mobil. Bukankah kakak Lin baru saja bilang ingin memberikan mobil ini kepadamu sebagai hadiah? Nanti, mobil ini akan menjadi milik kita. Aduh, lihat ingatanku. Yue Hai menepuk dahinya. Mana mungkin aku lupa soal ini. Nanti, ini mobil kakak iparku. Kebetulan, aku kenal seseorang dari DMV. Ganti nama pasti mudah. Tidak. Zhang Song menolak. Mobil ini terlalu mahal. Aku tidak tahan. Uang bosku tidak jatuh dari langit. Ah, kenapa kau mencubitku? Yue Jiao memelototi Zhang Song dan berbisik, kamu gila.
Kamu tahu mobil jenis apa ini? Ini Bentley Continental. Tidak ada saudara perempuanku yang mengendarai mobil sebagus itu. Tahukah kamu betapa kerennya mobil ini jika aku mengendarainya nanti? Aku bilang, kalau kamu tidak mendapatkan mobil ini, aku akan tamat. Zhang Song berhenti bicara. Dia tidak ingin Lin Yi mendengar pertengkarannya dengan Yue Jiao. Namun, dia sudah memutuskan. Dia sama sekali tidak bisa membawa mobil ini. Lin Yi tidak mengatakan apapun sepanjang perjalanan saat ia berkendara ke warung makan yang biasa ia kunjungi saat masih sekolah. Yue Jiao dan Yue Hai bahkan tak ada dalam pikirannya. Dia hanya ingin makan enak bersama Zhang Song. Lin Yi mengambil menu dan mendorongnya ke arah Zhang Song. Dulu kita sering ke toko ini waktu sekolah. Kayaknya kamu masih ingat, kan? Mana mungkin aku lupa. Ginjal mereka memang yang terbaik. Aku ingat suatu kali, kamu makan 8 sekaligus. Haha. Jangan mengejekku seperti itu. Kau juga makan 6, kata Lin Yi sambil tertawa. Kita ini sekelompok bujangan tua yang makan ginjal setiap hari. Aku tidak tahu apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Kami hanya menghemat energi kami. Baiklah, sudahlah, kita pesan saja dulu. Aku agak lapar. Zhang Song tahu semua yang ada di menu karena dia selalu datang ke sini untuk makan di sana semasa kuliah. Setelah memesan beberapa hidangan favoritnya, dia memberikan menu kepada Yue Jiao. Jiao, makanannya lumayan enak. Jangan khawatir mau pesan apa, beritahu saja aku mau makan apa. Yue Jiao mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak sabar. Saya tidak suka makan makanan berasap seperti itu. Yue Jiao melihat sekeliling dan menunjuk ke restoran yang terletak diagonal di depan. Ayo kita ke sana dan beli lobster dan kepiting. Aku nggak biasa makan makanan dari warung. Bagaimana kalau begini? Aku akan cari mobil untuk mengantarmu pulang. Jarang sekali kamu bisa pulang, jadi setidaknya kamu harus mencicipi makanannya di rumah. Tidak perlu merasa getir, kata Lin Yi. Yue Jiao tampak canggung. Kakak Lin, bukan itu maksudku. Aku akan mencobanya nanti. Jangan memaksakan diri. Pulanglah kalau tidak suka. Kamu seharusnya bahagia saat keluar. Tidak perlu mempersulit diri sendiri, kata Lin Yi. Tidak. Kakak Lin, kamu salah paham. Aku sebenarnya suka makanan dari warung makan. Kalau begitu, ayo kita pesan. Bos yang traktir hari ini, jadi kita tidak boleh terlalu santai, kata Zhang Song. Oke, kata Yue Jiao acuh tak acuh. Ia memesan makanan dengan santai, namun matanya terus menatap Lin Yi. Dia benar-benar ingin tahu mengapa saudara Zhang Song begitu kaya. Pelayan, bawakan beberapa peti bir dingin, panggil Yue Hai. Bro, jangan minum hari ini. Bos yang nyetir ke sini. Dia masih harus nyetir setelah makan malam. Tidak perlu. Kalian berdua sudah lama tidak bertemu. Minumlah lebih banyak, kalau tidak, kalian tidak akan bisa menikmatinya. Aku akan mengantarmu pulang nanti. Yue Hai sangat ingin mencobanya. Lagi pula, mobil terbaik yang pernah dikendarainya sejauh ini adalah BMW seri 7. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan mengendarai Bentley Continental hari ini. Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Kamu tidak tahu cara mengemudikan mobil ini. Aku akan memanggil pengemudi yang ditunjuk nanti, kata Lin Yi. Bro, kamu meremehkanku kalau ngomong begitu. Aku sudah mengemudi selama 6 tahun, dan aku bisa mengendarai semua jenis mobil. Aku yakin aku bisa, kata Yue Hai sambil menepuk dadanya. Kamu boleh menyetir kalau mau, tapi ada yang perlu kukatakan. Mobil ini tidak diasuransikan, jadi kalau terjadi apa-apa, kamu harus menanggungnya sendiri, kata Lin Yi. Ekspresi Yue Hai membeku pada saat itu, dan dia bahkan merasa sedikit canggung. Kesempatan seperti ini jarang muncul, tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan mampu membayarnya bahkan jika dia menjual tubuhnya. Kalau begitu, aku tidak akan mencobanya. Kita panggil saja sopir yang ditunjuk. Lin Yi mengabaikan Yue Hai dan mulai minum beberapa botol bir. Setelah 3 putaran minum bir, piring-piring berserakan di mana-mana. Selama makan, mereka berdua mengobrol tentang banyak hal dari masa kuliah mereka. Bagi mereka berdua, ini adalah kenangan yang berharga. Mungkin karena alkohol, tetapi setelah beberapa botol bir, perhatian Zhang Song sepenuhnya tertuju pada Lin Yi. Ia berseri-seri kegirangan, seolah-olah ia punya banyak hal untuk dikatakan. Sebaliknya, saudara Yue tampak sedikit tidak pada tempatnya. Jiao, apa rencanamu nanti? Tanya Yue Hai pelan. Aku tidak punya rencana. Aku hampir selesai makan. Aku harus kembali kalau begitu. Tapi tidakkah menurutmu itu aneh? Ada apa? Dia bilang dia pesuruh, tapi dia mengendarai Bentley seharga hampir 5 juta.
Agak aneh, kata Yue Hai. Sejauh yang saya tahu, generasi kedua yang kaya seperti dia tidak mungkin berteman dengan orang miskin. Yue Jiao juga merasa aneh ketika Yue Hai mengatakan itu. Kakak, apa maksudmu? Apakah menurutmu mungkin dia menyewa mobil ini? Tidak mungkin, kan, kata Yue Jiao. Dia menyetir dengan sangat terampil dan sama sekali tidak gugup. Sepertinya dia tidak menyewanya. Lagi pula, Zhang Song sudah sangat mengenalnya, jadi tidak perlu berpura-pura seperti penipu. Saya hanya menebak, tapi saya punya ide. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya setelah makan malam? Bab 178. Adegannya sangat canggung. Yue Jiao tidak begitu mengerti apa maksud saudaranya. Benar. Mari kita lihat seperti apa rumahnya dulu, kata Yue Hai. Kalau dia tinggal di rumah atau villa besar yang luasnya beberapa ratus meter persegi, itu akan menegaskan identitasnya sebagai orang kaya. Zhang Song adalah teman baiknya, jadi dia pasti akan membantunya di masa depan. Tak akan salah lagi kalau memang begitu. Kau harus memegangnya erat-erat. Jangan biarkan dia lolos. Perkataan Yue Hai membuat mata Yue Jiao berbinar. Bro, kamu benar. Ayo kita lihat. Tapi ada masalah di depan kita. Bagaimana kita bisa sampai ke rumahnya? Itu bukan masalah besar. Serahkan saja padaku. Yue Jiao yang awalnya mengantuk, tiba-tiba menjadi bersemangat setelah mendengar saran Yue Hai. Matanya berbinar, menantikan akhir sesi minum mereka. 20 menit kemudian, ada selusin botol di lantai. Lin Yi berhenti minum ketika melihat Zhang Song hampir selesai. Dia akan tinggal di Zonghai selama beberapa hari, jadi dia punya banyak kesempatan untuk minum. Bos, terima kasih atas keramahannya hari ini. Saya akan kembali ke hotel nanti, jadi Anda juga harus istirahat lebih awal, kata Zhang Song. Kenapa kamu kembali ke hotel? Kamu sudah di Zonghai, jadi kamu bisa menginap di tempatku malam ini, jawab Lin Yi. Tidak apa-apa. Saya di sini untuk urusan bisnis. Perusahaan akan mengganti rugi saya, kata Zhang Song sambil tersenyum. Zhang Song, apakah kamu minum terlalu banyak? Tanya Yue Jiao. Tidak banyak. Pas sekali. Maksudku, kita harus menginap di rumah kakak Lin malam ini. Setelah aku kembali, aku akan mencari beberapa faktor agar kamu bisa mengklaim penggantiannya. Kalau kita melakukan itu, kamu bisa menabung semua uang untuk hotel, kan? Kurasa itu bukan ide bagus. Bos masih punya pacar. Jangan ganggu dia. Pikiran Zhang Song masih melayang ke masa lalu. Ia tidak tahu bahwa Lin Yi dan Liu Sisi telah putus. Pacar yang mana? Itu semua sudah jadi sejarah. Kita sudah putus, kata Lin Yi sambil tersenyum. Datang saja dan tinggallah. Aku akan meminta seseorang untuk mengantar kita dan kita akan minum lagi. Bos, agak repot ya. Aku agak malu. Kurasa kau terlalu banyak minum. Jangan terlalu sopan padaku. Zhang Song terkekeh. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Lin Yi tersenyum saat dia mengangkat teleponnya dan menemukan pengemudi yang ditunjuk. Tidak lama kemudian, pengemudi yang ditunjuk tiba di depan Lin Yi dengan skuternya. Halo tuan, apakah Anda Lin Yi? Lin Yi mengangguk dan menyerahkan kunci mobil kepada pengemudi pengganti. Ke Paviliun Jeushu. Dia tercengang. Kecuali Zhang Song, saudara kandung Yue dan kepala pengemudi pengganti berdengung ketika mendengar kata-kata Paviliun Jeushu. Itu adalah properti mewah nomor 1 di Zonghai, unit termurah harganya mendekati 1 miliar. Tak seorang pun dari mereka yang mengira Lin Yi akan tinggal di tempat seperti itu. Itu sungguh luar biasa. Yue Hai menarik lengan Yue Jiao dan berkata dengan penuh semangat. Jiao Jiao, dia tinggal di Paviliun Jeushu. Identitasnya sebagai orang kaya hampir dipastikan. Kita harus menemukan cara untuk masuk, apapun yang terjadi. Jangan khawatir, serahkan saja padaku, kata Yue Jiao. Pengemudi itu mengambil kunci mobil dengan gemetar. Ia sedikit gugup. Dia telah mengemudi selama lebih dari setahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengendarai mobil sebagus itu. Lin Yi membantu Zhang Song masuk ke mobil ketika dia melihat Zhang Song dalam kondisi tidak baik. Sama seperti saat mereka tiba, Yue Hai duduk di kursi penumpang tanpa malu-malu, sementara Zhang Song dan Yue Jiao duduk di belakang. Lin Yi berdiri di luar mobil, memandangi kedua bersaudara itu seolah-olah mereka adalah orang idiot. Mobil saya punya 4 kursi, dan kalian semua duduk di dalamnya. Di mana saya harus duduk sebagai pemiliknya? Kedua bersaudara itu baru menyadari apa yang dibicarakan Lin Yi sekarang. Bentley Continental tidak memiliki 5 penumpang, dan hanya ada ruang untuk 4 orang di belakang karena ada sandaran tangan di tengah baris belakang. Mobilnya sekarang penuh, dan benar-benar tidak ada ruang untuknya. Yue Hai menatap mobil itu dengan canggung. Pengemudi yang ditunjuk tidak bisa pergi,
dan Zhang Song adalah sahabat Lin Yi, jadi dia tidak bisa keluar dari mobil. Sebaliknya, saudara perempuannya adalah pacar Zhang Song, dan tidaklah benar jika dia pergi. Jadi, kelihatannya dialah satu-satunya orang tambahan di dalam mobil. Lihat kekacauan ini. Aku turut prihatin. Yue Hai tertawa canggung sambil membuka pintu dan keluar dari mobil. Lin Yi sedikit mengernyit saat melihat Yue Jiao masih duduk di kursi belakang seperti gunung. Zhang Song menginap di rumahku malam ini. Kamu mau ikut dengannya? Aku juga tidak ingin mengikutinya, tapi aku sedikit khawatir dengan kondisi Zhang Song, kata Yue Jiao. Kami sudah tinggal bersama setiap hari sejak kami mulai berpacaran. Aku khawatir dia tidak akan bisa tidur setelah meninggalkanku, jadi aku akan pergi bersamanya. Yue Jiao menarik lengan Zhang Song. Sayang, mau aku ikut? Zhang Song sudah sedikit bingung, dan dia bahkan semakin bingung sekarang. Lin Yi menyerah demi harga diri saudaranya. Baiklah, karena tidak ada lagi ruang di mobil, aku akan masuk ke bagasi dan pergi bersama kalian. Lin Yi meninggalkannya dan dia akan kehilangan kesempatan ini untuk menaiki tangga sosial, jadi Yue Hai menemukan cara untuk masuk ke bagasi. Bagasi mobil ini untuk sepeda motor lipat milik pengemudi. Kalau kamu masuk, di mana pengemudi akan menaruh motornya? Tanya Lin Yi. Kamu benar. Lagi pula, apa yang kau lakukan di sana? Apa ini ada hubungannya denganmu? Lihat dirimu. Kau sahabat Zhang Song, dan aku iparnya. Kita sangat dekat, dan kita belum minum sepuasnya tadi. Ayo kita minum lagi nanti saat kita sampai di pavilion Jiushu. Kita harus mabuk hari ini. Yue Hai menatap Zhang Song. Kakak ipar, menurutmu begitu? Zhang Song juga mengerutkan kening. Dia tidak menganggap Yue Jiao masalah besar untuk pergi bersamanya. Namun, saat itu, sang saudara juga bersikeras agar ia bergabung dengan mereka. Apa yang terjadi? Sangat menyebalkan. Sayang, adikku akan menjadi adikmu mulai sekarang. Dia sangat baik padaku sejak aku kecil. Apa kau tega meninggalkannya? Kalau begitu, bagaimana kita bisa rukun sebagai keluarga, kata Yue Jiao. Memang benar, tapi ini rumah bosku, bukan rumahku. Aku tidak punya hak untuk membuat terlalu banyak keputusan. Kakak ipar, kalau kamu bilang begitu, berarti ada yang salah. Kamu punya penyokong sekarang. Apa kamu tidak ingin kami, keluargamu, juga punya penyokong? Baiklah, jangan buang-buang waktu. Lin Yi tidak ingin menempatkan Zhang Song dalam posisi yang sulit. Jika kamu ingin ikut, ikut saja denganku. Oke. Terima kasih, bro. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu, kata Yue Hai Mei sambil tersenyum. Kalian pergi duluan. Aku akan naik taksi nanti dan tinggal ikut saja. Lin Yi duduk di kursi penumpang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan mereka, Yue Jiao dan keluarganya bukanlah orang baik. Dia harus mengobrol baik-baik dengan pengecut ini saat dia punya waktu. Mobil Lin Yi berhenti di pavilion Jiushu sekitar 30 menit kemudian. Yue Hai telah tiba lebih awal. Namun, karena dia berada di dalam taksi dan orang luar tidak diizinkan memasuki pavilion Jiushu, dia harus keluar dan menunggu. Yue Hai tersenyum saat melihat mobil Lin Yi. Kalian cukup cepat. Aku tidak menunggu lama, jadi kalian tidak perlu terburu-buru. Dia mengira Lin Yi akan menyambutnya. Dia tidak menduga lift akan terbuka dengan sendirinya sebelum Benli melaju lurus ke dalam, mengabaikannya. Saudaraku, tunggu aku. Ada beberapa villa di sini. Aku tidak tahu yang mana milikmu, teriak Yue Hai sambil mengejar. Bab 179. Mengubah target. Mereka berkendara ke villa nomor 1 dan keluar dari mobil. Beberapa menit kemudian, Yue Hai menyusul mereka, terengah-engah. Akan tetapi, kini, Zhang Song dan yang lainnya sudah tidak berminat lagi untuk memperhatikan hal lain. Desain taman yang hijau bak laut, pemandangan pantai, serta villa keluarga tunggal yang megah nan megah, semuanya memukau. Bos, rumah ini pasti bernilai sangat mahal, seru Zhang Song. Rumah sebesar itu pasti bernilai ratusan juta. Uangnya tidak banyak. Rumah ini hanya bernilai sedikit di atas 1 miliar. PF. Mulut Zhang Song terbuka menjadi bentuk O. Sialan, dia pikir dia bisa membeli rumah sebesar itu hanya dengan 100 juta. Dia tidak menyangka harganya lebih dari 1 miliar. Kakak beradik Yue diam-diam terkejut. Mereka begitu ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Tinggal di rumah senilai lebih dari 1 miliar dolar terasa begitu alami. Zonghai memang tempat yang penuh dengan naga dan harimau tersembunyi. Sekarang, saudara Yue tidak peduli mengapa Lin Yi berteman dengan Zhang Song. Mereka sedang memikirkan bagaimana mereka dapat memperbaiki hubungan mereka dengan Lin Yi. Dengan cara ini,
mereka bisa menaiki tangga karir dan menjalani kehidupan sebagai orang kaya. Tuan Lin, Anda kembali. Zhang Song dan yang lainnya berbalik saat mereka mendengar suara itu. Mereka melihat beberapa orang berseragam berjalan sambil membawa tas berisi barang-barang. Tak lain dan tak bukan adalah manajer properti Pavilion Jiushu, Zhou Xuan. Tuan Lin, ini untuk barbecue. Ini dia, kata Zhou Xuan sambil tersenyum. Lin Yi menelepon Zhou Xuan dalam perjalanan pulang karena dia ingin mempersiapkan minuman putaran kedua. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu bisa kembali dan menghitung biaya pastinya. Aku akan memberikannya kepadamu nanti. Tidak, tidak. Uangnya juga tidak banyak. Jangan terlalu berlebihan, Tuan Lin, kata Zhou Xuan sambil tersenyum. Lin Yi adalah orang yang menopang seluruh Pavilion Jiushu. Bukan masalah besar baginya untuk menghabiskan uang untuk bosnya. Itu beda. Aku nggak suka berutang, dan kalian kerja keras cari duit. Aku nggak bisa membiarkan kalian menderita demi aku. Terima kasih, Tuan Lin, kata Zhang Song. Zhou Xuan dan yang lainnya pergi setelah memberinya senyuman. Sudah lama sekali. Seharusnya kamu sudah sadar sekarang. Lin Yi menatap Zhang Song dan berkata, taruh semuanya di rak. Ayo kita mulai ronde kedua. Bos, itu tidak bagus. Apa yang tidak enak? Kamu tidak bisa minum lagi. Bukan itu, kata Zhang Song sambil melihat sekeliling. Ada beberapa villa di sini, dan semua pemiliknya orang kaya. Kalau kita bikin lingkungan ini berantakan, apa kalian tidak akan repot? Aku tak percaya kau mengkhawatirkan hal-hal tak berguna itu, tegur Lin Yi sambil tersenyum. Kesembilan villa itu milikku. Bahkan jika kau membakar rumah-rumah itu, tak akan ada yang mencarimu. Apa katamu, bos? Kesembilan villa itu milikmu. Mereka bertiga kacau balau, otak mereka terasa kekurangan oksigen. Salah satu villa tersebut bernilai lebih dari 1 miliar, jadi bukankah 9 villa tersebut jika di total nilainya mendekati 10 miliar? Tenang saja. Di antara 9 villa, hanya villa nomor 1 yang semahal itu. Villa-villa lainnya tidak semahal yang kau kira. Meskipun tidak semahal itu, seharusnya tidak semurah itu. Lumayan juga, villa nomor 9 yang termurah cuma 800 juta. Zhang Lagu. Bos, biarkan aku berlutut untukmu. Zhang Song menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya dan tersenyum getir. Kalau begitu aku tak akan bersikap formal padamu. Lin Yi bangkit dan berjalan menuju villa nomor 1, bersiap mengambil anggur. Zhang Song, ada apa dengan bos asramamu? Apa di Taipan tak terlihat? Kau tidak memberitahuku sebelumnya, kata Yue Jiao. Saya baru tahu hari ini kalau dia begitu kaya, kata Zhang Song. Saya tidak menyadari dia begitu hebat ketika saya masih sekolah. Baiklah, jangan bahas yang sebelumnya. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa kamu harus menjaga hubungan baik dengan atasanmu di masa depan, Yue Jiao memperingatkan. Tentu saja, kata Zhang Song dengan tenang. Kami sudah tidur bersama selama 4 tahun. Hubungan kami baik-baik saja. Maksudku, kau harus memeluknya erat-erat. Dia kaya raya. Kalau kau mengikutinya, masa depanmu tidak akan buruk, kata Yue Jiao. Kalau saat itu tiba, aku juga akan bisa hidup dengan baik. Zhang Song agak ragu. Hubungan mereka berdua baik-baik saja, dan itu tidak salah. Akan tetapi, jika mereka mulai mencampur adukan keuntungan dan uang, maka hubungan di antara mereka berdua tidak akan begitu murni lagi. Dasar bodoh. Apa yang perlu diragukan? Kalau tidak, dengan gajimu yang kecil, kapan kamu bisa beli rumah? Apa kamu mau tinggal di rumah kontrakan seumur hidup? Zhang Song yang semula bersemangat, tiba-tiba merasa sedih. Aku akan memikirkannya. Apa yang perlu dipikirkan, kata Yue Jiao dengan wajah datar. Lagi pula, Lin Yi bilang dia akan memberimu Bentley Continental. Kau harus mengambilnya. Bagaimana mungkin aku menerima hadiah semahal itu? Dia bosku, bukan ayahku. Dia tidak punya kewajiban untuk mengurusku. Cukup, Jiao Jiao, berhenti membicarakannya. Yue Hai melambaikan tangannya. Kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Yue Jiao memelototi Zhang Song dan berjalan ke sisi Yue Hai. Kakak, ada apa? Jangan buang waktumu padanya, kata Yue Hai dengan suara rendah. Aku sudah melihatnya. Dia orang bodoh yang tidak berguna. Sekeras apapun kau mendesaknya, itu tidak berguna. Dia mungkin bukan orang baik, tapi kekuatan Lin Yi terlihat jelas. Sayangnya, Zhang Song adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mendapatkan dukungannya. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Bukan itu maksudku, kata Yue Hai. Maksudku adalah memintamu mengubah targetmu. Ubah targetmu. Yue Jiao tidak mengerti. Untuk apa? Tentu saja untuk Lin Yi, kata Yue Hai dengan tatapan curiga.
Penampilan dan bentuk tubuhmu lumayan. Pikirkan cara untuk mendekati Lin Yi. Dia lajang, jadi peluangmu besar. Yue Jiao menatapnya, merasa tercerahkan. Bro, kamu nggak mikirin aku bakal putusin Zhang Song dan bareng Lin Yi, kan? Itulah yang ingin kukatakan, kata Yue Hai. Lin Yi lebih baik dari si idiot itu dalam segala hal. Kenapa kau masih bergaul dengannya? Masa mudamu hanya akan terbuang sia-sia. Jantung Yue Jiao berdebar kencang, dan dia tidak bisa menenangkan dirinya. Terlepas dari status Lin Yi, penampilannya saja sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kendali. Itu ide bagus, tapi bagaimana aku bisa mengalahkannya? Aku juga tidak punya ide bagus tentang ini, kata Yue Hai cemas. Cari cara. Kita hanya punya satu kesempatan. Kalau kita melewatkannya, kita akan tamat. Yue Jiao terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata. Saya punya ide. Ide apa? Apakah bisa diandalkan? Tentu saja bisa diandalkan, kata Yue Jiao, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan masuk dan mencarinya. Aku pasti bisa mengalahkannya. Bab 180. Selamat datang di Departemen Ortopedi Jerman. Kalau begitu pergilah, atau dia akan segera keluar. Yue Jiao menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura tenang. Zhang Song, tunggu aku di sini sebentar, aku mau ke kamar mandi. Oke, pergi. Zhang Song tidak terlalu memikirkannya dan mulai memasak barbecue. Yue Hai menyalakan sebatang rokok sambil memperhatikan Yue Jiao pergi. Selama Jiao Jiao mengalahkan Lin Yi, dia akan punya tempatnya sendiri di pavilion Jiaoshu. Adapun Benli, cepat atau lambat itu akan menjadi miliknya. Bibir Yue Hai melengkung membentuk senyum saat memikirkannya. Ia menatap Zhang Song dengan jijik. Setelah Lin Yi dijatuhkan, sampah ini akan dibiarkan berjuang sendiri. Lin Yi berdiri di depan pendingin anggur di villa nomor 1, mengeluarkan beberapa botol anggur, tetapi masih ragu-ragu. Dia mencoba menemukan beberapa botol yang bagus dan lemah. Kalau tidak, dengan tingkat toleransi Zhang Song, dia akan tergeletak di tanah setelah minum satu gelas. Saudara Lin. Lin Yi berbalik menatap Yue Jiao saat dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Ada apa? Tanya Lin Yi samar-samar. Kalau kamu mau keluar, langsung saja ke pintu. Kamu bisa ambil mobil di sana. Tidak, aku tidak berniat pergi. Yue Jiao tersenyum. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Bicara padaku tentang apa? Kakak Lin seharusnya masih jomblo sekarang. Lin Yi sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yue Jiao, tapi dia tahu itu tidak akan baik. Mungkin tidak ada gunanya kalau dia datang mencarinya. Aku tidak jomblo, aku tampan dan kaya, bagaimana mungkin aku jomblo? Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mencari foto Ji Qingyan. Ini pacarku, ketua grup Chaoyang. Kekayaannya lebih dari $1 miliar dan juga seorang profesor di Universitas Yan. Ada yang lebih baik darimu untuk kukenalkan. Yue Jiao. Dia sudah begitu luar biasa, bagaimana mungkin aku mengenalkan seseorang yang lebih baik kepadamu? Lalu apakah saudara Lin membutuhkan kekasih? Tanya Yue Jiao tanpa malu-malu. Bunga-bunganya tidak seharum bunga liar. Kakak Lin, tubuhmu sangat bagus, jadi kamu pasti banyak berolahraga. Bisakah kamu memuaskan diri sendiri hanya dengan satu orang? Aku juga tidak butuh kekasih lain. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan foto Wang Ying. Ini salah satunya. Dia pekerja kantoran, seorang wanita muda. Lin Yi lalu mencari foto Sugar yang lain. Ini dosen universitas, Susis. Beberapa detik kemudian, ia menemukan foto Kong Jing yang lain. Dia berumur 18 tahun, gadis SMA yang manis. Lin Yi menunjukkan semua foto wanita di ponselnya dan bertanya, apakah ada tipe gadis lain yang ingin kamu perkenalkan? Yue Jiao. Dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia tahu orang kaya itu sampah, tapi dia tidak tahu kalau mereka seburuk itu. Dia bahkan mendekati seorang mahasiswa tahun ketiga. Lin Yi memiliki senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Bahkan dengan IQ Ji Qingyan, dia sudah ditipu setiap hari. Jadi, apa peluang gadis ini? Saudara Lin, kalau begitu aku akan jujur padamu, kata Yue Jiao. Aku sudah punya perasaan padamu sejak pertama kali melihatmu. Aku ingin bersamamu. Kamu sudah punya banyak wanita, jadi kamu tidak membutuhkanku, kan? Lin Yi. Dia tidak mencoba bermain dengannya, bukan? Sebelum Lin Yi sempat berkata apa-apa, Yue Jiao melepas pakaiannya. Lin Yi tertegun oleh tindakannya. Dia orang sungguhan, dia tidak main-main lagi. Sejujurnya, dengan angkamu, aku bahkan tidak bisa melihat di mana asetmu berada. Simpan saja. Wajah Yue Jiao menggelap. Dia memang agak muda, tapi bukan berarti mereka tidak terlihat.
Aku tidak ingin mengatakan apapun tentangmu dan Zhang Song, tapi kau tidak cukup baik untuk saudaraku, kata Lin Yi ringan. Pintunya ada di belakangmu. Enyahlah. Wajah Yue Jiao terus berubah. Ia begitu malu hingga ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia telah menanggalkan pakaiannya, dan dia memintanya pergi. Lin Yi, jangan keterlaluan. Aku juga punya harga diri, kata Yue Jiao dengan marah. Kalau kau masih punya harga diri, mau buka baju di depan pria asing, tanya Lin Yi. Bukankah kau sudah agak terlambat untuk jadi pelacur sekarang? Yue Jiao mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Kau akan menyesali ini. Lin Yi mengangkat bahu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa aku akan menyesalinya. Yue Jiao berteriak tanpa alasan. Penganiaya. Lin Yi. Dasar orang terbelakang. Zhang Song dan Yue Hai bergegas masuk hampir pada saat yang sama ketika mereka mendengar teriakan Yue Jiao. Melihat pakaian adiknya yang acak-acakan, Yue Hai pun ikut bingung. Bukankah dia bilang dia bisa mengatasinya? Kenapa ini terjadi? Jiao, ada apa? Apa dia menganiaya kamu? Tanya Yue Hai. Yue Jiao menyeka air matanya dan bersembunyi di pelukan Yue Hai. Saudaraku, aku masuk untuk ke toilet. Ketika dia melihat tidak ada orang di ruangan itu, dia menjadi bernafsu. Jika aku tidak melawan sekuat tenaga, semua pakaianku pasti sudah ditanggalkan. Reaksi Yue Hai juga cepat. Dia tahu mereka berdua mungkin sedang bertengkar. Jika tidak, ini tidak akan terjadi. Nak, ada apa denganmu? Kami memperlakukanmu seperti teman, tapi kau malah melakukan ini pada kami. Apa kau manusia? Jangan macam-macam. Aku tidak memperlakukan kalian sebagai teman sejak awal. Kalianlah yang tanpa malu-malu mengikutiku. Sial, aku nggak mau ngomongin itu sekarang. Kamu udah ngelakuin hal yang lebih parah dari binatang ke adikku. Kami nggak akan biarin kamu pergi. Lalu apa yang kamu inginkan? Melihat Lin Yi ragu-ragu, wajah Yue Hai dan Yue Jiao berseri-seri. Kamu dan Zhang Song berteman. Kami tidak ingin mempersulitmu. Mari kita selesaikan ini secara pribadi. Lin Yi tersenyum dan menatap mereka berdua seolah-olah mereka adalah badut. Apa yang kamu inginkan sebagai sebuah penyelesaian? Adikku masih perawan. Kamu sudah melakukan hal seperti itu, jangan pikirkan apapun yang kurang dari 1 miliar. PF. Lin Yi tidak dapat menahan tawa kerasnya. Kamu kan sudah dewasa, jadi apa kamu nggak punya malu? Masih perawan. Dia kayak sepeda kota sialan gitu. Ngomong-ngomong, kamu bilang 1 miliar, tapi apa ada berlian di dalamnya? Atau mungkin mesin super canggih. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk meminta uang sebanyak itu? Jaga mulutmu. Yue Hai menunjuk hidung Lin Yi. Orang kaya sepertimu pasti lebih menghargai reputasimu daripada nyawamu. Coba pikirkan, kalau aku menyebarkan berita ini, seberapa besar dampaknya terhadap reputasimu? Aku cuma minta 1 miliar. Itu tidak banyak, dan kau seharusnya tahu itu. Aku tidak menyangka kamu begitu memahami pasar. Lin Yi merasa Yue Hai ini cukup menarik. Dia tahu bagaimana membicarakan reputasi. Jangan main-main denganku di sini, kata Yue Hai. Aku bilang, kalau kamu tidak memberiku 1 miliar hari ini, kamu akan jadi tren besok. Kita sudah sampai di titik ini, jadi mari kita ngobrol baik-baik, kata Lin Yi. Kalau kamu mau tuntut aku, silakan saja. Aku punya tim hukum profesional yang siap mendampingimu. Jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Jangan pikir kami takut padamu hanya karena kau punya pengacara, teriak Yue Hai. Aku bahkan tidak menyentuhnya sejak awal. Polisi dari Departemen Investigasi Kriminal akan tahu apa yang terjadi begitu mereka memeriksa sidik jari. Mungkinkah aku telah menganiayanya melalui udara? Lin Yi menatap Yue Hai dan berkata. Tapi dia punya sidik jarimu di tubuhnya, dan kau memeluknya erat sekali. Kalian benar-benar ahli dalam berbisnis. Cek, ini akan mudah disalahpahami. Departemen Ortopedi Jerman akan menyambutmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.